Ekstensifikasi BKC antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan, MBDK, untuk diterapkan dalam APBN 2026 dan di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR. Pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar Rp563,6 triliun pada tahun 2026. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Outlook 2025 yang hanya sebesar Rp530,3 triliun. Pemerintah memastikan kebijakan belanja perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, di antaranya untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemirsa, pemerintah dan DPR menyepakati penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK di dalam era APBN 2026. Meski demikian, DPR meminta besaran tarif yang akan dikenakan masih perlu dilakukan pembahasan. Pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK di dalam RAPBN 2026. Pengenaan cukai MBDK ini merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi barang kena cukai. Dalam rapat Komisi 11 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi 11 Misbakun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai. Meski demikian, DPR meminta besaran tarif yang akan dikenakan masih perlu dilakukan pembahasan. Ekstensifikasi BKC antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan, MBDK, untuk diterapkan dalam APBN 2026 dan di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun. Target tersebut akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar Rp563,6 triliun pada tahun 2026. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai Rp141,7 triliun. Pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar Rp563,6 triliun pada tahun 2026. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Outlook 2025 yang hanya sebesar Rp530,3 triliun. Pemerintah memastikan kebijakan belanja perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, di antaranya untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai Rp141,7 triliun, diikuti industri pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Berdasarkan jenis pajaknya, porsi terbesar belanja perpajakan masih disumbang dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dengan estimasi mencapai Rp371,9 triliun. Belanja perpajakan dari pajak penghasilan atau PPH diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun, naik tipis dari 2025 yang mencapai Rp150,3 triliun. Dari sisi bea masuk dan cukai, pemerintah memperkirakan realisasi mencapai Rp31,1 triliun, sedikit menurun dibanding proyeksi 2025 sebesar Rp36,2 triliun. Sementara itu, belanja perpajakan dari pajak bumi dan bangunan P5L serta bea materai masing-masing diperkirakan relatif stabil sebesar Rp0,1 triliun dan Rp0,4 triliun. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pada Juli 2025 kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42%. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global. Pada Juli 2025,
kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03% year on year, didukung oleh kualitas aset yang tetap baik, dengan non-performing loan terjaga di level 2,28% dan loan at risk menurun menjadi sebesar 9,68%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42% year on year dengan didorong oleh sektor berbasis ekspor yakni pertambangan, perkebunan, serta transportasi, industri, dan jasa sosial. Sementara itu dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7% year on year sehingga turut menjadi salah satu faktor pendorong penguatan likuiditas perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar 563,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai 141,7 triliun rupiah. Pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar 563,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Outlook 2025 yang hanya sebesar 530,3 triliun rupiah. Pemerintah memastikan kebijakan belanja perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, di antaranya untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai 141,7 triliun rupiah, diikuti industri pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Berdasarkan jenis pajaknya, porsi terbesar belanja perpajakan masih disumbang dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dengan estimasi mencapai 371,9 triliun rupiah. Belanja perpajakan dari pajak penghasilan atau PPH diproyeksikan sebesar 160,1 triliun rupiah, naik tipis dari 2025 yang mencapai 150,3 triliun rupiah. Dari sisi bea masuk dan cukai, pemerintah memperkirakan realisasi mencapai 31,1 triliun rupiah, sedikit menurun dibanding proyeksi 2025 sebesar 36,2 triliun rupiah. Sementara itu, belanja perpajakan dari pajak bumi dan bangunan P5L serta bea materai masing-masing diperkirakan relatif stabil sebesar 0,1 triliun rupiah dan 0,4 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pada Juli 2025 kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42%. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global. Pada Juli 2025, kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03% year on year, didukung oleh kualitas aset yang tetap baik, dengan non-performing loan terjaga di level 2,28% dan loan at risk menurun menjadi sebesar 9,68%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42% year on year dengan didorong oleh sektor berbasis ekspor yakni pertambangan, perkebunan, serta transportasi, industri, dan jasa sosial. Sementara itu, dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7% year on year sehingga turut menjadi salah satu faktor pendorong penguatan likuiditas perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.